Tadi di perjalanan, kiri gunung, bukit, sebelah kanan juga bukit. Antara bukit dengan bukit disebut dengan Thaniyah. Thaniyah itu artinya lembah. Nah, ada satu bukit di mana Nabi SAW, ada satu lembah di mana Nabi melalui lembah tersebut masuk ke dalam kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama bukitnya, nama lembahnya adalah Lembah Wada'. Makanya ketika Rasulullah beserta Abu Bakar itu sampai ke kota Al-Madinah, beliau disambut dengan syair, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'a. Tala'al badru alaina, telah hadir di tengah-tengah kita ini purnama al-badru yang datang membawa cahaya. Cahaya itu adalah cahaya iman, cahaya Islam, cahaya hidayah yang masuk melalui lembah Al-Wada'. Jadi Thaniyah di situ adalah lembah. Dulu Nabi SAW melarang kita menyebut nama kota ini dengan Yathrib. Sebentar lagi kita akan masuk kota Al-Madinah. Disebut dengan Yathrib. Apa kata Nabi? La tusammiha Yathrib. Jangan lagi sebut kota ini kota Yathrib. Innaha Tabah. Ini adalah kota yang baik. Innaha Tabah. Ini adalah kota yang baik. Sampai 3 kali Nabi menyebut kota Al-Madinah itu dengan kota Tabah. Jadi dulu namanya Yathrib. Kenapa disebut dengan Yathrib? Ya Fa'ra'ba. Kata ulama sirah disebut dengan Yathrib karena dulu ada seorang anak cucu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dia berjalan jauh, lalu dia tinggal di tempat itu. Kemudian kota itu dinamakan sebagai Yathrib sesuai dengan penamaan daripada anak cucu Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Sebagian ulama menyebut dengan Yathrib karena Yathrib itu adalah wabah penyakit. Jadi kota Nabi itu dulu asalnya siapa yang masuk ke dalam maka akan terkena ta'un, wabah. Di antaranya adalah ayah Nabi SAW, Abdullah, ketika pulang dari berniaga ke negeri Syam, lalu menjenguk sanak keluarga yang ada di kota Al-Madinah tersebut. Ayah Nabi jalan pulang wafat karena terkena wabah. Oleh karena itu kota tersebut tidak lagi disebut dengan Yathrib, melainkan kota yang baik, Tabah. Jadi nama lain daripada Madinah itu Tabah. Nama lain daripada Al-Madinah Tayyibah. Nama lain daripada kota Madinah Darul Hijrah, kampung hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya kaum muhajirin. Itulah kenapa awal mulanya kota itu kota Yathrib, lalu berubah menjadi namanya kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Apa keutamaan kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini? Di antara keutamaan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata Nabi, Man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Siapa yang menginginkan wafat di kota Al-Madinah ini, maka bercita-citalah dia untuk wafat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini, karena aku akan menjaminkan syafaat bagi dia nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu,
silakan melihat ke sebelah kiri ada sebuah masjid. Masjid itu namanya Masjid Zulhulaifah. Itulah yang disebut dengan Bir Ali. Di kiri kanan kita ada tugu kecil yang menunjukkan bahwa kita sudah masuk Bidayatu Al-Haram An-Nabawi. Kita sudah masuk batasan tanah haram kota Nabi. Batasan tanah haram kota Makkah, kata Nabi SAW, Ibrahim harrama Makkata. Ibrahim yang meletakkan batasan tanah yang mulia di kota Makkah, tanah haram. Wa inni haramtul Madinata. Sedangkan kota Madinah ini aku yang meletakkan batasan-batasan tanah haramnya. Nah, maka kita sudah masuk kawasan tanah haramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang wafat di kota Madinah, maka dia akan dijaminkan syafaat. Itulah kenapa orang-orang tua kita dulu, kalau dia datang melaksanakan ibadah haji, dia tak sekedar laksanakan ibadah haji, dia juga bercita-cita nak meninggal di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, karena ada jaminan syafaat. Bapak Ibu, ada yang ingin wafat di kota Madinah Al-Munawwarah? Tak ada yang jawab nih. Ada yang mau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah? Kalau ada yang mau wafat di sini, kalau bisa di grup berikutnya saja. Kalau di grup sekarang nanti payah saya ngurus berkasnya. Jadi kita kesini untuk ibadah dulu. Tapi qadarullah, kalau seandainya Allah takdirkan kita wafat di kota ini, maka kita akan dijaminkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan ulama, syaraful makan bi syarafil makin. Keutamaan suatu tempat bergantung siapa yang tinggal di dalamnya. Dulu kota ini kota biasa saja, bahkan dikenal dengan kota yang penuh dengan wabah. Tapi datangnya Rasulullah menjadikan kota ini kota yang amat sangat mulia, karena di dalamnya ada jasad Rasulullah. Begitu pula dengan bulan kelahiran Nabi. Bulan kelahiran Nabi bukan bulan-bulan mulia, bukan bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan kelahiran Nabi justru bukan bulan yang diagungkan oleh bangsa Arab. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan biasa. Tapi hikmahnya, kata Syekh Muhammad Sawabi dalam kitab Sirah Tahliliyah, itu beliau adalah dosen kami dulu di Al-Azhar Mesir. Kata beliau bahwa Nabi lahir di bulan, kalau Nabi lahir di bulan mulia, di bulan haram, nanti orang akan mengira mulianya Rasulullah itu karena lahir di bulan yang mulia. Maka Nabi lahir di bulan biasa, sehingga bulan tersebut menjadi mulia karena ada sosok yang amat sangat mulia lahir di bulan tersebut. Maka bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya, karena ada Rasulullah SAW yang lahir di bulan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pernah merasakan di kota Madinah nih, dia akan menilai bahwa di Madinah lebih tenang daripada di Makkah. Kenapa di Madinah ini kita akan lebih merasa tenang daripada kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah? Oh, mungkin Pak Ustaz, di Makkah itu kan kampung Abu Jahal, kampung Abu Lahab, Abu Janda, Abu Gosok, dan abu-abu lainnya. Tidak demikian. Kenapa kita merasa lebih tenang di Madinah daripada di Makkah? Bisa jadi itu adalah doa daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allahumma habbib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah aw ashad.
Ya Allah, berikan kami cinta pada kota Madinah ni seperti cinta kami kepada kota Makkah Al-Mukarramah, atau lebih baik, lebih banyak, lebih hebat cinta kami kepada kota Madinah ni daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah satu ulama tafsir yang datang dari Mesir mengajar di Arab Saudi ini, wafat tahun 98. Kata beliau, Makkah tu fihal jalal, Makkah tu di dalamnya terdapat keagungan, wal Madinatu fihal jamal, sedangkan Madinah di dalamnya terdapat keindahan. Wa nafsu tamilu ilal jamal wa tahabu lil jalal. Adapun hati itu akan condong menyukai sesuatu yang indah-indah dan akan memuliakan, menghormati sesuatu yang amat sangat diagungkan. Maka terdapat keagungan karena di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Sedangkan Madinah ini terdapat keindahan karena di dalamnya ada jasad yang Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu begitu indah, akhlakmu begitu agung, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota yang tidak akan pernah dipijak oleh Dajjal sampai hari kiamat, dialah kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ni tak boleh sebenarnya. Kita ni kalau kita nak berlelah-lelah, bersusah-susah, berpayah-payah untuk berpergian jauh, itu tidak diperkenankan oleh Nabi kecuali memang sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, di antaranya adalah la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian, kata Nabi, berpergian jauh kecuali ke 3 tempat saja. Janganlah kalian bersusah-susah untuk berpergian jauh kecuali untuk ke 3 tempat saja, ke 3 masjid saja. Yang pertama, kata Nabi, Al-Masjidil Haram, yang insyaAllah 5 hari lagi kita ke sana. Yang kedua, Al-Masjidi Hadha, Masjidi Hadha, masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi kalau nak berkunjung ke sana silahkan. Walaupun kawan-kawan kami orang Palestina dulu waktu masih kuliah di Mesir, dia tak setuju orang Indonesia ni datang ke sana. Kenapa? Karena kita beli visa Israel. Yang kita beli bukan visa Palestina, yang kita beli visa Israel. Berarti kita berkontribusi membantu Israel. Itulah kenapa mereka tak setuju kita datang ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat daripada salat di tempat yang lain. Begitu pula dengan zikirnya, solawatnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, itu lebih baik 1000 kali lipat daripada di tempat yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram khairun min 100,000 salatin fima siwa. Dan salat di Masjidil Haram itu 100,000 kali lipat lebih baik daripada salat di tempat yang lain. Itulah pahala yang akan kita dapatkan ketika kita berada di 2 tanah suci tersebut. Sekarang Bapak Ibu, kita menuju penginapan hotel kita, yang insya Allah sebentar lagi kita akan sampai. Adapun kiri kanan ni apa, itu kan ada agenda kita city tour kota Madinah, nanti kita akan jelaskan insya Allah.